Seorang ART dipaksa majikannya memakan kotoran anjing, disiram air panas, bahkan diborgol di kandang anjing. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab peristiwa memilukan ini terjadi? Mari kita simak berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Seorang perempuan 23 tahun berinisial SK yang menjadi asisten rumah tangga di Pemalang, Jawa Tengah. Dia disiksa oleh majikannya sampai harus dipaksa makan kotoran anjing. Keterlaluan. Mirisnya lagi, kasus penganiayaan yang menimpa ART asal Pemalang itu diketahui sudah terjadi berbulan-bulan. Penganiayaan itu sendiri terjadi di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, di mana kekinian 8 orang sudah ditangkap polisi dan dijadikan tersangka. Penangkapan para pelaku penganiayaan ART asal Pemalang, Jawa Tengah tersebut dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Menurut Hengki, kasus penganiayaan ART tersebut saat ini ditangani penyidik dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kasubdit Renakta Kompol Ratna Kurata Aini mengatakan pelaku ditangkap pada Jumat 9 Desember 2022 sekitar pukul 3 dini hari di apartemennya di Simprung, Jakarta Selatan. 8 pelaku tersebut diketahui sebagai majikan korban, istrinya, anaknya, dan 5 ART lainnya. Kasus penganiayaan ini terbongkar setelah korban pulang ke Pemalang, Jawa Tengah dalam kondisi luka-luka. Yang mana dalam hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan, kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan, luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban. Selanjutnya, tim gabungan dari Subdit Renakta dan Subdit Reserse Mobile Polda Metro Jaya kemudian langsung mendatangi lokasi apartemen pelaku hingga akhirnya ditangkap. Ratna mengungkapkan korban sudah bekerja di apartemen tersebut sebagai ART sejak 6 bulan lalu dan mulai mengalami penyiksaan sejak 3 bulan terakhir. Alasan para pelaku menganiaya korban adalah karena korban dituduh mencuri pakaian dalam majikannya, diikat di kandang dan dipaksa makan kotoran anjing. Ratna juga mengungkapkan kesadisan sang majikan. Korban tak hanya diikat dan diborgol, tetapi juga dipaksa memakan kotoran anjing. Atas perbuatannya, ke-8 pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan persangkaan pasal berlapis, yakni pasal 33 KUHP, pasal 351 KUHP, kemudian pasal 44 dan 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kepolisian telah berhasil mengamankan sejumlah 8 orang tersangka penganiayaan ART yang bekerja di kawasan Simprung, Jakarta Selatan. Sejumlah 8 orang tersebut terdiri atas 2 orang majikan yang merupakan suami istri berinisial SK dan MK, anak majikan, serta ART lainnya yang juga bekerja sama. Sejumlah 8 orang tersebut terdiri atas 2 orang majikan yang merupakan suami istri berinisial SK dan MK, anak majikan, serta ART lainnya yang juga bekerja sama. SK dan MK berperan menjadi tersangka utama, sedangkan ART lainnya turut memainkan aksi bejatnya masing-masing dalam menyiksa SKH. Peran pelaku utama, beli alat penyiksa dan beri komando. SK berperan membeli borgol serta rantai yang digunakan untuk merantai SKH di kandang anjing miliknya sebagai bentuk hukuman. Adapun MK memberikan komando kepada ART lain untuk melakukan penyiksaan terhadap SKH. SKH menerima ragam siksaan bejat dari para tersangka. Sebut saja dia dicakar, disiram air panas hingga ditelanjangi. Bahkan aksi bejat tersebut sampai direkam oleh salah seorang tersangka. JS, anak majikan, berperan merantai korban. Korban juga disebut sempat dirantai ke kandang anjing.
Adapun sosok yang berperan dalam tindakan keji tersebut tak lain adalah JS, anak dari SK dan MK. Peran para ART lainnya. Alih-alih membela korban, ART lain justru turut menyiksanya di bawah perintah sang majikan untuk memborgol dan merendam kaki korban dengan air. ART lain berinisial E bahkan sampai menyuapi cabai ke korban secara paksa. Nahasnya lagi, mereka disebut mulai memiliki inisiatif untuk melanjutkan penyiksaan dengan cara memukul. Pidana mengintai para tersangka. Kedelapan tersangka terancam dijatuhi pasal 333 KUHP dan atau pasal 170 atau pasal 315 dan atau pasal 44 dan atau pasal 45 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal tersebut dapat mengancam kedelapan tersangka hukuman pidana kurungan penjara maksimal 10 tahun. Pihak kepolisian mengatakan bahwa majikan yang menyiksa ART asal Pemalang, Jawa Tengah itu merupakan bos kos-kosan. Pelaku bahkan disebut memiliki 100 pintu kosan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan menyebut tersangka berinisial SK dan MK selaku pasangan suami istri, sekaligus majikan korban menjalani bisnis tersebut untuk menghidupi keluarganya. Sementara Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Ratna Kuratul Aini mengungkap jumlah kosan yang dimiliki tersangka mencapai 100 unit. Namun Ratna tidak merinci di mana saja lokasi kosan tersebut. Tempurung kepala retak hingga dipaksa makan kotoran. Dalam perkara ini polisi menyebut para tersangka tidak hanya menyiram air panas kepada korban SKH, melainkan mereka juga memaksa korban memakan kotoran anjing dan kotoran sendiri sambil direkam menggunakan kamera handphone atau HP. Selain menangkap para tersangka, penyidik juga turut menyita beberapa barang bukti. Beberapa barang bukti tersebut diantaranya sapu, borgol, kandang anjing, gembok, barbel, digital video recorder, hingga hasil visum korban. Hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung belakang, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan perut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri. Beber Zulfan. Yang mana dalam hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan, luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban. Itulah deretan fakta-fakta kasus penganiayaan ART di Jakarta Selatan. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.